Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami Dabi Pratama Nuari. saya Abdul Halim Arifin dari jurusan Teknik Elektro Sarjana Terapan Teknik Elektro kelas alih jenjang Polsri. Kami dari kelompok 7 akan menayangkan tugas mata kuliah modeling dan simulasi sistem dengan dosen pembimbing Bu Dewi Permatasari, Sarjana Teknik Master Komputer. Pembahasan pengertian, pemodelan dan sistem simulasi, klasifikasi model simulasi, Skilab dan Arduino. Simulasi merupakan suatu teknik meniru operasi-operasi atau proses-proses terjadi dalam suatu sistem dengan bantuan perangkat komputer dan dilandasi oleh beberapa asumsi tertentu sehingga sistem tersebut bisa dipelajari secara ilmiah. Law and Kelton tahun 1991. Dalam simulasi digunakan komputer untuk mempelajari sistem secara numerik, di mana dilakukan pengumpulan data untuk melakukan estimasi statistik untuk mendapatkan karakteristik asli dari sistem. 2. Simulasi merupakan alat yang tepat untuk digunakan terutama jika diharuskan untuk melakukan eksperimen dalam rangka mencari komentar terbaik dari komponen-komponen sistem. Pendekatan simulasi diawali dengan pembangunan sistem nyata. Pemodelan dan sistem simulasi. Sistem didefinisikan sebagai suatu kumpulan satu kesatuan seperti manusia untuk mendapatkan penyelesaian akhir pokok pikiran. Definisi ini diajukan oleh Smith dan Taylor tahun 1970. Sistem adalah kumpulan objek yang saling berinteraksi dan bekerja sama untuk mencapai tujuan logis dalam suatu lingkungan yang kompleks. Objek yang menjadi komponen dari sistem dapat berupa objek kecil dan bisa juga berupa subsistem atau sistem yang lebih kecil lagi. Model adalah alat yang sangat berguna untuk menganalisis maupun merancang sistem. Sebagai alat komunikasi yang sangat efisien, model dapat menunjukkan bagaimana suatu operasi bekerja dan mampu merangsang untuk berpikir bagaimana meningkatkan atau memperbaikinya. Model didefinisikan sebagai suatu deskripsi logis tentang bagaimana sistem bekerja atau komponen-komponen berinteraksi. Hal ini merupakan prinsip pemodelan, yaitu bahwa pemodelan bertujuan untuk mempermudah analisis dan pengembangannya. Dengan membuat model dari suatu sistem, maka diharapkan dapat lebih mudah untuk melakukan analisis. Melakukan pemodelan adalah suatu cara untuk mempelajari sistem dan model itu sendiri dan juga bermacam-macam perbedaan perilakunya. Aneka cara mempelajari sistem. Sistem itu ada dua. Eksperimen dengan menggunakan sistem aktual dan eksperimen dengan menggunakan suatu model dari sistem. Nah, eksperimen dengan menggunakan suatu model dari sistem ini ada dua macam lagi, yaitu model fisik dan model matematis. Sedangkan model matematis ini ada dua macam lagi, yaitu solusi analitis dan simulasi. Melakukan pemodelan adalah suatu cara untuk mempelajari sistem dan model itu sendiri dan juga bermacam-macam perbedaan perilakunya. Eksperimen dengan sistem aktual dan eksperimen dengan model sistem. Jika suatu sistem secara fisik memungkinkan dan tidak memakan biaya yang besar untuk dioperasikan sesuai dengan kondisi yang kita inginkan, maka cara ini merupakan cara yang terbaik karena hasil dari eksperimen ini benar-benar sesuai dengan sistem yang dikaji. Namun, sistem seperti ini itu jarang sekali ada dan penghentian operasi sistem untuk keperluan eksperimen akan memakan biaya yang sangat besar. Selain itu, untuk sistem yang belum ada atau sistem yang masih dalam rancangan, maka eksperimen dengan sistem aktual jelas tidak bisa dilakukan. Sehingga satu-satunya cara adalah dengan menggunakan model sebagai representasi dari sistem aktual. Model fisik dan model matematis. Model fisik mengambil dari sebagian sifat fisik dan hal-hal yang diwakilinya, sehingga menyerupai sistem yang sebenarnya, namun dalam skala yang berbeda.
Walaupun jarang dipakai, model ini cukup berguna dalam rekayasa sistem. Dalam penelitian, model matematis lebih sering dipakai jika dibandingkan dengan model fisik. Pada model matematis, sistem direpresentasikan sebagai hubungan logika dan hubungan kuantitatif untuk kemudian dimanipulasi supaya dapat dilihat bagaimana sistem bereaksi. Solusi analitis dan simulasi. Setelah model matematis berhasil dirumuskan, model tersebut dipelajari kembali apakah model yang telah dikembangkan dapat menjawab pertanyaan yang berkaitan dengan tujuan mempelajari sistem. Jika model yang dibentuk cukup sederhana, maka relasi-relasi matematisnya dapat digunakan untuk mencari solusi analitis. Jika solusi analitis bisa diperoleh dengan cukup mudah dan efisien, maka sebaiknya digunakan solusi analitis karena metode ini mampu memberikan solusi yang optimal terhadap masalah yang dihadapi. Tetapi seringkali model terlalu kompleks sehingga sangat sulit untuk diselesaikan dengan metode-metode analitis. Maka model tersebut dapat dipelajari dengan simulasi. Simulasi tidak menjamin memberikan hasil yang optimal, melainkan dijamin bahwa hasilnya mendekati optimal. Klasifikasi model simulasi. Klasifikasi model simulasi dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu model simulasi statis dengan model simulasi dinamis. Model simulasi statis digunakan untuk merepresentasikan sistem pada saat tertentu atau sistem yang tidak terpengaruh oleh perubahan waktu. Sedangkan model simulasi dinamis digunakan jika sistem yang dikaji dipengaruhi oleh perubahan waktu. Yang kedua, model simulasi deterministik dengan model simulasi stokastik. Jika model simulasi yang akan dibentuk tidak mengandung variabel yang bersifat random, maka model simulasi tersebut dikatakan sebagai simulasi deterministik. Pada umumnya, sistem yang dimodelkan dalam simulasi mengandung beberapa input yang bersifat random. Maka pada sistem seperti ini, model simulasi yang dibangun tersebut model simulasi stokastik. Untuk yang ketiga, model simulasi kontinu dengan model simulasi diskret. Untuk mengelompokkan suatu model simulasi apakah diskret atau kontinu sangat ditentukan oleh sistem yang dikaji. Suatu sistem dikatakan diskret jika variabel sistem yang mencerminkan suatu sistem berubah pada titik waktu tertentu. Sedangkan sistem dikatakan kontinu jika perubahan variabel sistem berlangsung secara berkelanjutan seiring dengan perubahan waktu. Sekarang kita bahas Scilab dan Arduino. Scilab adalah program komputer yang dapat digunakan untuk menyelesaikan perhitungan matematis dan analitis dari yang paling dasar hingga yang paling rumit. Keunggulan Scilab, open source dan tidak berbayar, dapat menampilkan variasi atau jenis grafik. Scilab juga dapat dihubungkan dengan perangkat hardware sejenis Arduino sehingga didapat data analitis yang real-time antara hardware dan software. 5 bagian penyusun Scilab. Yang pertama, development environment. Merupakan sekumpulan perangkat fasilitas yang membantu Anda untuk menggunakan fungsi-fungsi dari file-file Scilab. Yang kedua, Scilab Mathematical Function Library merupakan sekumpulan algoritma komputasi mulai dari fungsi-fungsi dasar sampai yang kompleks. Ketiga, Scilab Language merupakan suatu high-level metric atau array language dengan control flow statement, function, data struktur, input, output, dan fitur-fitur object-oriented pada programming. Yang keempat, grafik. Scilab memiliki fasilitas untuk menampilkan vektor dan matriks sebagai suatu grafik. Yang kelima, Scilab Application Program Interface atau disingkat API merupakan suatu library yang memungkinkan program yang telah Anda tulis dalam bahasa C dan Fortran mampu berinteraksi dengan Scilab. Arduino adalah kit elektronik atau papan rangkaian elektronik open source yang di dalamnya terdapat komponen utama yaitu sebuah chip microcontroller dengan jenis APR dari perusahaan Atmel. Microcontroller itu sendiri adalah chip atau IC
yang bisa diprogram menggunakan komputer. Tujuan menanamkan program pada microcontroller adalah agar rangkaian elektronik dapat membaca input, memproses output tersebut, kemudian menghasilkan output yang sesuai kita inginkan. Jadi microcontroller bertugas sebagai otak yang mengendalikan input, proses, dan output sebuah rangkaian elektronika. Tidak perlu perangkat chip programmer karena di dalamnya sudah ada bootloader yang akan menangani upload program dari komputer. Memiliki modul siap pakai yang bisa ditancapkan pada board Arduino, misalnya SIL GPS, Ethernet, SD card, dan lain-lain, dan bahasa pemrograman relatif mudah karena software Arduino dilengkapi dengan kumpulan library yang cukup lengkap. Ketiga bahasan di atas adalah keunggulan dari Arduino tersebut. Dan presentasi dari kami. Terima kasih sudah mendengarkan presentasi kami ini. Semoga dengan presentasi ini dapat menambah wawasan kita, dan apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Semangat pagi dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.